mekanisme penerimaan siswa Cimande. Di sana ada kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, rujak salasi, rujak asem. Ada kue macam-macam, rokok macam-macam. Semuanya itu siloka, artinya silo kalau belum dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji M.A. Suharmin Tobri. Jabatan saya di dalam TTKKDH adalah sebagai Sekretaris Jenderal DPP KSD TTKKDH. Saya menduduki jabatan Sekjen ini sejak tahun 1974. Sehingga sampai sekarang sudah cukup lama menduduki jabatan Sekretaris Jenderal, beberapa periode, bahkan beberapa pimpinan, dari sejak Haji Muslih Karim ke Bapak Letnan Kolonel Samlawi, terus ke Bapak Haji Maman Rijal. Sampai sekarang saya masih jabatan sebagai Sekretaris Jenderal. TTKKDH didirikan pada tahun 1952, yaitu kalau sampai dengan sekarang sudah sampai 64 tahun. Sebenarnya cukup dewasa untuk ukuran sebuah organisasi. Asal mulanya TTKDH ini ada beberapa versi. Versi Sumatera itu adalah GSTTKDH, 5 hurufnya. GS itu singkatan dari Gabungan Silat TTKDH. Versi Jakarta itu adalah PSTTKDH. PS itu persingkatan daripada Persatuan Silat TTKKDH. Dengan pada tahun Musyawarah Nasional KSD TTKDH yang dihadiri dari Lampung, Jakarta, dan Banten, tahun 52 dirubah PS dan GS itu dijadikan KSD TTKKDH, singkatan daripada Kebudayaan Seni Silat dan Tari Indonesia, TTKKDH Cimande Tari Kolot Kebon Jeruk Kilir. Hurufnya yang semula 5 menjadi 6. Ini bertujuan untuk menyatukan persepsi baik Sumatera maupun Jawa agar satu persepsi, sehingga logo yang diputuskan pada waktu itu, Lampung logonya segi 5, Jakarta segi 5. Setelah bermusyawarah Lampung dan Jakarta dan Banten ini diambil persetujuan, yaitu logonya menjadi bulat dengan lambang di dalamnya adalah padi, kapas, bintang, keris pusaka, kemudian perisai yang 5. Logo yang dipakai bulat ini melambangkan kebulatan tekad untuk memelihara persatuan dan kesatuan sesama pertalekan Cimande. Ini juga sudah tergambar di dalam ritualnya, di mana diperkuat oleh pertalekan Cimande untuk saling membela sepertalekan Cimande. Itu adalah kebulatan tekadnya. Kemudian di dalamnya ada pusaka, ada keris. Keris ini melambangkan pusaka bangsa, warisan nenek moyang kita. Kemudian juga ada bintang. Bintang adalah lambang dari ketuhanan Yang Maha Esa. Kanan kirinya ada padi dan kapas. Padi adalah merupakan suatu pangan
yang dibutuhkan oleh setiap insan yang hidup, siapapun dia orangnya, pasti dia akan membutuhkan kepada padi untuk pangannya. Kemudian kapas itu adalah lambang daripada pakaian, lambang daripada sandang. Sama dengan padi, tidak hanya manusia itu butuh kepada pangan, tapi juga butuh kepada sandang. Karena itu kita berharap insan Cimande ini, insan TTKD ini, agar berkiprah di tengah-tengah masyarakat adalah supaya dibutuhkan seperti manusia butuhnya kepada sandang dan pangan. Sayap yang lima sayap kanan dan kiri. Sayap yang kanan adalah melambangkan Pancasila sebagai dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu sayap yang kedua sebelah kiri, itu lambang rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Oleh karena itu, Cimande adalah merupakan persilatan yang unik, di mana awal masuknya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karenanya siapapun dia, walaupun cinta sholat, cinta silat, tapi asal jangan sampai tinggal sholat. Itu ditanamkan kepada insan-insan Cimande pada saat penerimaan murid baru. Karenanya dia diharapkan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, juga Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka dia bersumpah dan beat di hadapan perguruan agar dia sebagai bangsa Indonesia dia harus mengakui Pancasila dasar negara. Sebagai umat Islam dia harus mengakui bahwa rukun Islam itu harus dilaksanakan. Kemudian di samping itu pula warga TTKDH supaya memiliki akhlak yang baik, sudah dibeat di dalam pertalekan Cimande, ya, agar dia betul-betul memiliki rasa kesadaran yang tinggi bahwa semahir apapun silatnya, kalau dia tidak ada silat-silat lain yang lebih mahir, supaya dia menyadari baik itu silat Cimacan, Cikalong, Cimande, Cipecut, dan lain sebagainya, harus sadar bahwa cilaka kalau datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa dikelin. Itu tujuan daripadanya. Karena itu mempelajari silat Cimande paling tidak memiliki 4 unsur. Pertama, unsur pendidikan budi pekerti lewat pertalekan Cimandenya itu. Yang kedua, unsur bela diri. Yang ketiga, unsur olahraga. Yang keempat, unsur seni tarinya. 4 unsur yang terkandung di dalam pendidikan persilatan Cimande. Demikian saya kira beberapa poin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lain kali barangkali kalau kita ada waktu, kita akan bertemu di dalam sebuah ritual mekanisme penerimaan siswa Cimande, bagaimana mereka ingin mewarisi silat Cimande, apa saja ritual yang harus dilaksanakan. Ini sebenarnya semua siloka. Di sana ada kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, rujak salasi, rujak asem. Ada kue macam-macam, rokok macam-macam. Itu akan saya jelaskan nanti pada saat ritual. Semuanya itu siloka, artinya silo kalau belum dibuka. Oleh karena itu
untuk sementara sebagai mukaddimah mengenal lebih dekat persilatan Cimande lewat organisasi TKDA. Sementara saya cukupkan sekian. Insya Allah lain kali kita lanjutkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.